Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para sahabat penyandang pasca stroke dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang stroke dan polemik kolesterol. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena saat ini sedang terjadi polemik tentang kolesterol. Apakah kolesterol itu baik atau buruk? Ini yang sedang terjadi sekarang. Dan saya sebagai seorang praktisi stroke, yaitu orang yang pulih dari pasca stroke, ingin juga ambil bagian dalam polemik ini. Tujuan saya hanya satu, yaitu saya ingin menyelamatkan sahabat-sahabat saya yang sedang berjuang untuk memulihkan dari pasca stroke-nya agar tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang simpang siur. Sahabat penyandang pasca stroke dimanapun berada, saya ingin memberikan dua kunci ketika kita mendapatkan informasi di medsos. Kuncinya adalah agar kita jangan mudah tersugesti dan jangan mudah a priori. Yang saya katakan tidak mudah tersugesti adalah kita tidak mudah menerima sesuatu tanpa kritis. Misalnya, karena info itu datang dari seorang profesor doktor misalnya, atau datang dari bacaan jurnal nasional atau internasional, maka kita kemudian menerimanya begitu saja tanpa kritis. Begitu juga jangan a priori. A priori prasangka buruk yang tanpa dasar, karena hanya berdasarkan penampakan. Misalnya, tidak percaya kepada omongan seseorang karena berdasarkan siapa orang itu yang bicara. Sahabat, saya akan menyampaikan dua pendapat. Ini ada satu situs yang disebarluaskan di WA tentang sebuah tulisan dari Profesor Dr. Biran Apandi SPOG tentang kolesterol, yang menyatakan bahwa kolesterol telah resmi dihapus sebagai nutrisi buruk oleh Amerika Serikat. Dan penulis ini juga menambahkan bahwa kolesterol itu bukanlah makanan yang berkorelasi terhadap kadar kolesterol dalam darah. Yang harus diwaspadai adalah karbohidrat atau gula. Jadi penulis ini mengatakan bahwa kolesterol itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah gula. Kemudian mari kita dengarkan seorang anak muda yang bicara dengan background thumbnailnya makanan cepat saji dan telur. Mari kita dengarkan. Saya yakin sebagian besar dari kalian, termasuk saya, pasti sudah ketipu hal satu ini. Ini adalah salah satu penipuan terbesar yang pernah ada di sejarah manusia. Kalian harus dengar ini sampai selesai. Kita semua pasti pernah mendengar istilah kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dan kolesterol jahat atau LDL ini sering disalahkan sebagai penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Tapi sayangnya ini adalah suatu kebohongan yang sangat besar. Dan kita sudah dibohongi habis-habisan. Ini ada satu jurnal systematic review yang mengidentifikasi 19 cohort studies yang melibatkan 30 cohorts dengan partisipan sekitar 68.000 lansia. Hasil dari jurnal systematic review ini bukan hanya tidak ada hubungan atau tidak ada asosiasi antara LDL atau kolesterol jahat itu dengan penyakit jantung. Tapi justru orang yang punya kadar LDL yang lebih tinggi, ya kolesterol jahat itu lebih tinggi, justru mereka umurnya lebih panjang dibanding orang yang kadar LDL-nya lebih rendah. Selama ini kalian tuh sudah kena tipu. Konsep di mana kolesterol itu bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke itu hanya hipotesa ya. Jadi seperti tertulis di sini, our analysis provides reasons to question the validity of the cholesterol hypothesis. Jadi kolesterol itu hanya hipotesa kolesterol. Jadi kenapa disebut hipotesis atau hipotesa? Karena itu belum dibuktikan secara saintifik. Tapi justru dari systematic review jurnal ini kita bisa lihat bahwa tidak ada hubungan atau bahkan adanya inverse association. Artinya justru orang yang punya LDL yang tinggi ya, yang punya kolesterol jahat dalam tanda kutip yang tinggi, itu justru mereka usianya lebih panjang. Baiklah sahabat, sekarang giliran saya berpendapat. Saya tidak begitu menyalahkan,
tetapi juga tidak begitu membenarkan pendapat dua orang yang saya kutip tadi di atas. Yang pertama, kolesterol itu baik bagi tubuh manusia. Kolesterol itu adalah lemak yang diproduksi dalam tubuh atau yang datang dari makanan hewani dari luar, atau juga makanan lain seperti ikan atau nabati. Dan itu baik bagi tubuh. Anak-anak membutuhkan asupan makanan hewani seperti daging, karena itu akan dapat membangun fisik dan otaknya. Begitu juga olahragawan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kolesterol itu tidak di-manage dengan baik. Dari mana kolesterol jahat datangnya? Kolesterol jahat datangnya itu dari makanan yang mengandung lemak jenuh, yang sering saya katakan, yaitu daging merah, jeroan, kuning telur, gorengan jajanan yang menggunakan minyak goreng berulang atau jelantah, santan, seperti soto Betawi misalnya, atau mentega dengan segala macam turunannya seperti martabak dan lain sebagainya. Makanan itu sehat bagi orang normal, tetapi tidak sehat bagi orang yang sedang menyandang pasca stroke. Karena apa? Karena gerak fisiknya lemah. Jadi perlu saya sampaikan, makanan yang mengandung lemak jenuh yang kita konsumsi itu, dia apabila tidak terorganize dengan baik, misalnya dengan olahraga fisik yang kuat, maka dia akan menjadi kolesterol jahat. Dan kolesterol jahat itu pada gilirannya akan menjadi bermasalah ketika dia menutup dinding pembuluh darah otak. Dan dia akan menjadi baik apabila dia diorganize dengan olahraga. Salah satu contoh misalnya binaragawan. Seorang binaragawan adalah orang yang mengolah fisiknya secara keras. Maka lemak jenuh yang dikonsumsinya itu akan menjadi otot, akan menjadi daging, dan menjadi kolesterol baik atau HDL. Nah, para atlet yang bisa melompat jauh, yang bisa menendang bola sampai ke tiang gawang dalam jarak puluhan meter, itu tidak lain karena kolesterol baiknya tinggi. Tapi bayangkan apabila makanan yang mengandung lemak jenuh itu kita tidak kelola dengan baik, kita hanya duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, atau gerak fisiknya lemah, maka dia akan menjadi kolesterol jahat. Jadi tidak ada salahnya kolesterol itu. Yang salah adalah kalau kita tidak memanfaatkannya secara bijak. Nah, kemudian pendapat dari anak muda itu yang mengatakan bahwa ini adalah kebohongan besar. Tidak kawan, ini bukan kebohongan besar, ini fakta. Pertanyaannya adalah sederhana. Jadi apa yang menyebabkan jantung koroner? Apa yang menyebabkan orang terkena stroke kalau begitu? Dan penyakit stroke dan jantung kan itu ribuan tahun. Bukan hanya baru sekarang. Masa teori itu mau dibatalkan begitu saja? Saya telah menemukan banyak data. Dan data itu sangat mudah ditemukan. Di mana-mana. Di mana-mana di Indonesia banyak orang yang terkena stroke. Di desa, di kota, dan hampir setiap RT, di setiap desa ada orang stroke. Boleh dicek. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan data. Coba tanyakan ketika orang yang sedang berjalan, ketika kita melihat orang terseok-seok jalan, orang yang sedang pasca stroke, tanya kepada dia, memang Bapak ketika itu sedang berpikir apa, berpikir keras apa, beban pikiran apa? Pasti dia akan menjawab bahwa dia punya beban pikiran ketika itu. Coba tanyakan, memang Bapak kerja apa sampai lelah seperti itu, sampai terkena? Pasti dia akan jawab bahwa dia sedang kelelahan. Memang Bapak makan apa? Pasti dia akan mengatakan saya makan gorengan, jajanan lah, makan rendang lah, atau apa saja yang makanan yang mengandung lemak jenuh. Itu umumnya terjadi. Jadi orang yang terkena stroke itu adalah kombinasi dari pola makan, pola pikiran negatif, dan terlalu capek. Jadi pola itu memang kolesterol jahat bukan satu-satunya, tetapi dia adalah bagian dari konspirasi ketiga komponen yang saya sebutkan tadi.
Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini dan sampai berjumpa lagi di tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.